Oke, sudah ada bacaan sini SD card terbaca. Berarti berhasil dibaca ya SD card kita ya teman-teman ya. Halo teman-teman, berjumpa lagi di channel LifeTech. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang modul micro SD ya teman-teman. Nah, seperti ini bentuknya. Oke. Modul micro SD ini memiliki 6 buah pin teman-teman, seperti yang ada terlihat di sini. Dari paling atas SCK, CS maksud saya. CS ini nanti dicolokkan di pin 4 ya, dalam hal ini boleh juga di pin 10, SCK di 13, MOSI di 11, MISO di 12, VCC di 5 volt dan GND di ground. Oke. Nah, di atas ini ada soket untuk mencolokkan micro SD-nya ya, teman-teman ya. Nah, micro SD yang saya pakai di sini berukuran 8 GB. Oke. Nah, untuk cara memakainya tinggal dimasukkan saja di soket ini ya, teman-teman ya. Seperti ini. Ditekan sampai ada bunyi klik ya. Ya, oke. Nah, dengan seperti ini sudah siap dipakai ya, teman-teman ya. Cuman sebelum dicolokkan harusnya kita format dulu eh, SD card kita ini. Memory card kita ini kita harus format dulu. Nanti saya akan tunjukkan caranya bagaimana cara memformat ke format yang tepat ya untuk bisa digunakan. Oke. Nah, teman-teman juga mungkin memerlukan SD card reader ini ya, teman-teman ya. Ini jadi supaya bisa dicolokkan ke laptop kita melalui port USB-nya. Jadi tinggal masukkan saja SD card kita ke dalam port yang sudah disediakan. Oke. Nah, setelah itu tinggal dicolokkan ke laptop, dia akan terbaca seperti flash disk ya, teman-teman ya. Nah, disitulah kita nanti akan memformatnya. Oke. Oke. Eh, saya akan menggunakan push button ya untuk memasukkan data ya, teman-teman ya. Jadi nanti kan data yang dimasukkan dari push button ini akan disimpan ke dalam memory card kita melalui modul SD card ini. Nah, sehingga data itu bisa berguna bagi kita nanti teman-teman ya untuk uh, melihat perubahan suhu misalnya atau melihat user ID dan sebagainya ya teman-teman ya. Bisa berguna untuk penyimpanan data seperti database lah ya teman-teman ya. Nah, di sini saya sudah merakit ya teman-teman ya. Ini tinggal saya colokkan saja SD card-nya dan saya nanti akan sertakan link skemanya di deskripsi nanti ya teman-teman ya. Jadi tinggal download saja nanti. Nah, ini saya colokkan dulu. Oke. Ya, sudah pas. Untuk push buttonnya saya colokkan di digital 2 ya teman-teman ya, di pin 2. Nah, sekarang mari kita coba format dulu ya. Saya akan tunjukkan cara memformat SD card ini. Kita colokkan dulu ke laptop. Oke. Nah, setelah itu ini ya teman-teman ya, nama SD card saya adalah project. Klik kanan, kemudian klik format. Pastikan di dalamnya sudah kosong ya, data-data penting sudah di backup ya teman-teman. Jangan karena setelah di format dia tidak bisa lagi balik datanya, hilang semua. Jadi tekan format, klik kanan tekan format. Kemudian file sistemnya diubah menjadi FAT32 default. Oke, kita klik dan allocation unit size-nya 32 kilobytes. Oke, di sini banyak pilihan tapi pilih yang 32 kilobytes. Oke, dan namanya terserah teman-teman ya mau tulis namanya apa. Saya tulisnya project. Oke. Nah, setelah selesai tinggal tekan start saja.
Ini saya sudah format. Oke, saya tunjukkan saja nih. Tekan start. Nah, ini warning ya. Formatting will erase all data on this disk. Oke, to format the disk, klik OK. To quit, klik cancel. Jadi kita tekan OK, berarti data kita sudah hilang semua yang di dalam. Jadi pastikan sudah kosong ya. Oke, nah sudah kosong. Format complete. Di close. Oke, microSD kita sudah siap digunakan. Oke, kita eject dulu. Nah, oke, jadi ini sudah siap digunakan ya teman-teman ya. Nah, kalau begitu kita colokkan saja langsung ke modul microSD kita. Oke. Nah, sekarang saya akan menjelaskan bagian codingnya ya teman-teman ya. Silakan disimak. Nah, pertama-tama kita include dulu library yang akan kita pakai. SPI.h, kemudian kita juga perlu library untuk SD card-nya ya, modul SD-nya. Nah, untuk library SPI maupun SD.h ini, SD.h ini sudah ada di dalam bawaan Arduino-nya ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman sudah menginstal, dia otomatis sudah ada library-nya. Jadi tinggal panggil saja. Selanjutnya kita buatkan variabel untuk pin CS-nya ya teman-teman ya. Kita buat saja namanya CS. Kita colok di pin 4 ya teman-teman ya. Kemudian kita juga punya push button. Sebut saja namanya tombol. Kita colokkan di pin digital 2. Oke. Nah, selanjutnya kita buat dulu objek untuk SD card-nya. Oke, namanya file. Kasih saja namanya file ya, biar tidak bingung nanti. Kalau bingung cara atau apa itu objek, teman-teman silakan cek lagi video-video saya sebelumnya. Saya sudah jelaskan tentang library ya, teman-teman ya. Oke, di void setup-nya, pertama-tama kita siapkan dulu serial monitor kita. Kemudian kita atur pin mode dari push button yang kita pakai sebagai input. Oke. Nah, berikutnya kita tulis while. Nah, di sini kita tuliskan while tanda seru serial. Jadi while loop yang kita pakai di sini gunanya adalah untuk menunggu serial kita terkoneksi ya, teman-teman ya. Jadi kita tulis saja while tanda seru serial. Terus kasih saja isinya titik koma saja, tidak apa-apa. Teman-teman kalau bingung ikutin saja ya. Ini penting ya, teman-teman. Kemudian kita siapkan SPI-nya. Begin. Oke. Nah, di sini kita akan cek apakah SD card kita atau modul SD kita sudah terbaca atau tidak ya, teman-teman ya. Nah, kita tulis saja if tanda seru sd.begin ya, teman-teman ya. sd.begin. Kemudian kita masukkan pin CS yang kita sudah buat di atas tadi. Tulis saja CS. Jika modul SD card kita tidak ada atau tidak terbaca, maka kita tuliskan sesuatu di serial monitor kita. Print line. Kita print saja SD card tidak terbaca gitu ya teman-teman ya. SD pakai huruf besar saja. Card tidak terbaca. Oke. Nah, terus kalau seandainya dia terbaca, berarti kita buat else. Kita print SD card terbaca. Oke. Berarti tidaknya kita hapus. Nah, SD card terbaca. Oke. Nah, ini bagian pengecekan saja ya, teman-teman ya. Nah, selanjutnya kita delay 10 milisecond saja.
Nah, kita langsung lanjut ke void loop ya, teman-teman. Ini hapus dulu. Nah, di void loop pertama kita buat dulu sebuah variabel boolean tipenya untuk menampung data dari tombol kita ya. Jadi kalau ditekan, nilai tekannya itu dimasukkan ke dalam variabel ini. Kita sebut saja namanya nilai tombol. Sama dengan digital read. Siapa yang kita baca? Itu tombolnya ya. Nah, seperti ini. Jadi, hasil baca dari tombol, apakah dia ditekan atau tidak, itu dimasukkan ke dalam variabel nilai tombol ini. Jadi, kalau ditekan, maka nilainya 1. Kalau tidak ditekan, maka nilainya 0. Ini ya. Oke, nah. Setelah itu, kita buat if nilai tombol. Nah, ini apa maksudnya? If nilai tombol true, kalau kita tulis hanya nilai tombol saja begini, karena tipenya boolean, maka dia maksudnya kalau nilai tombol bernilai 1 ya, teman-teman ya. Nah, boleh juga sih kita tulis sama dengan 1 gitu, oke, sama dengannya 2 kali. Oke, tapi supaya menghemat, ya kita tidak perlu tuliskan. Khusus untuk tipe data boolean ya, teman-teman ya. Oke, jadi cukup ditulis seperti ini saja. If nilai tombol, berarti maksudnya if nilai tombolnya 1, ya kan, maka apa yang mau dilakukan? Berarti kalau tombol ditekan, kita mau ngapain gitu ya. Nah, kita akan menginputkan data ke dalam memory card kita, SD card kita ya. Nah, cara menginputnya adalah dengan pertama kita membuka dulu filenya, terus kita cek di dalam memory cardnya ada nggak file yang mau kita cari itu, yang mau kita tuliskan data di dalamnya. Kalau tidak ada, maka kita buat dulu filenya. Nah, itu ada caranya ya, ada sintaks yang harus kita gunakan di sini. Oke. Karena agak panjang nanti, maka saya buatkan dia di dalam fungsi saja ya teman-teman ya. Akan saya buatkan sebuah fungsi dan kita tinggal panggil saja. Nah, nama fungsinya kira-kira apa? Sebut saja input data SD ya. Oke, input data SD. Terus kita isikan parameternya data apa yang mau kita masukkan. Seandainya tombol ditekan, nah kita masukkan data misalnya tombol ditekan misalnya ya. Nih. Oke, kita masukkan data tombol ditekan. Setelah itu kita mungkin kasih delay sedikit ya biar tombolnya bekerjanya tidak terlalu cepat pembacaannya. Oke. Nah, selanjutnya kita tinggal buatkan fungsi ini saja. Input data SD tadi. Kalau teman-teman bingung apa itu fungsi, silakan cek video-video sebelumnya. Saya juga sudah bahas ya. Tulis saja void, tipenya void, input data SD. Oke, di dalamnya ada satu parameter, tipenya string. Oke, sebut saja namanya teks, misalnya ya, atau data lah ya, lebih enak. Data. Nah, apa yang kita lakukan di sini? Pertama, kita perintahkan objek yang sudah kita buat untuk mengecek di dalam memory card kita ada file yang kita inginkan atau tidak. Maka kita tulis file sama dengan sd.open. Oke, buka kurung, tanda petik. Nah, file yang mau kita buka apa? Sebut saja namanya data ya, .txt. Oke, tipenya teks ya teman-teman ya. Kemudian kita tambahkan satu parameter file underscore write. Nah, ini maksudnya file underscore write ini maksudnya kalau seandainya di dalam SD card kita tidak ada file yang namanya data.txt ini, maka silakan buat filenya. Oke, dia akan membuatkan secara otomatis file ini. Kalau sudah ada, ya tidak perlu dibuat lagi. Tinggal masuk saja ke dalamnya ya teman-teman ya, tinggal open saja. Nah, kemudian kita buatkan logika if di sini. If file, maksudnya kalau ada filenya, oke, atau sudah dibuat dan ada gitu, kita tuliskan sesuatu di dalamnya. Caranya file dot println ya, buka kurung, tutup kurung. Nah, kita mau print apa ke dalamnya? Tulisan apa yang mau kita tuliskan ke dalam memory card kita di dalam file data.txt tadi. Nah, tentunya tulisan yang ini kan teman-teman, yang tombol ditekan ini kan.
Dan tombol yang ditekan ini kan sudah menjadi parameter yang nanti ditangkap sama variabel data ini. Oke. Nah, berarti data ini variabel data ini nanti isinya kan tombol ditekan ya. Berarti kita tulis saja sini data. Nah, berarti sama aja kita akan menuliskan tombol ditekan ke dalam file data.txt. Oke, sekali lagi saya ingatkan teman-teman kalau bingung tentang fungsi atau parameter dan lain-lainnya yang berhubungan dengan fungsi, silakan cek lagi video saya yang membahas tentang fungsi. Teman-teman akan terbantu di sana ya, teman-teman ya. Oke. Berikutnya kita ingin memunculkan tulisan di serial monitor kita sebagai tanda saja ya, teman-teman ya, sebagai penanda saja bahwa kita berhasil menyimpan data ke dalam memory card kita. Kita tulis saja serial print line. Apa yang mau kita tulis? Data berhasil disimpan atau berhasil menyimpan data gitu aja ya. Berhasil menyimpan data. Oke. Setelah itu kita jangan lupa close file kita ya. Tulis saja file.close. Oke, cukup ya. Nah, bagaimana kalau filenya gagal dibuat? Maka kita tulis else. Kita printkan saja di serial monitor sesuatu ya. Serial.println misalnya gagal membuka file. Misalnya ya, kita tulis gagal membuka file. Nah, seperti ini kira-kira. Oke. Nah, setelah kita menuliskan file ke dalam memory card kita, kita tentu ingin membaca dong, ya teman-teman ya. Nah, cara membacanya sama, caranya seperti ini juga, cuman bedanya adalah ini saya copy. Untuk membaca file, kita tidak perlu pakai parameter file write ini ya. Jadi kita hapus saja yang ini. Karena kalau membaca data kan berarti datanya sudah ada. Jadi kita tidak perlu nulis lagi. Itu. Nah, kita buat file sd.open data apa yang mau dibuka yaitu data.txt. Oke. Nah, kita baca isi dalamnya apa. Kita tuliskan ke dalam serial monitor nanti. Terus nanti kita bandingkan benar nggak datanya seperti itu di dalam SD card kita. Oke. If file sama dengan yang di atas, apa yang mau kita lakukan jika file yang sudah dibuka? Kita akan baca ya. Kita pakai while loop saja di sini. Karena datanya kan bisa banyak ya. Jadi kita pakai looping saja di sini. File dot available. Jadi kalau filenya tersedia atau datanya ada, oke, maka kita printkan ke serial dot, kita tidak pakai fungsi print tapi kita tulis fungsi write ya di sini ya. Serial write apa yang mau kita tuliskan yaitu data yang di dalam file.read. Kita baca data yang ada di file terus kita tuliskan ke dalam serial monitor. Itu kira-kira cara bacanya ya, teman-teman. Oke. Nah, setelah itu jadi while loop di sini berguna untuk membaca semua file yang ada di dalam memory card kita yang datanya nama filenya data ya .txt. Nah, semua datanya akan di loop selama ada data dia akan keluarkan semuanya dan kita masukkan ke serial monitor. Itu kira-kira guna dari baris yang ini ya, teman-teman ya. Oke, selanjutnya kita close filenya. File.close. Oke. Nah, bagaimana filenya gagal dibuka? Maka kita buat else. Ya, kita peringat aja sesuatu. Misalnya gagal membuka file. Misalnya ya, sama dengan yang di atas. Oke. Nah, kira-kira ini saja codingnya. Kita langsung upload saja ya, teman-teman ya. Kita colok dulu. Oke. Pilih portnya jangan lupa. Nano portnya 4. Oke. Langsung kita upload. Oke, berhasil. Kita nyalakan serial monitornya.
Oke, sudah ada bacaan sini SD card terbaca. Berarti berhasil dibaca ya SD card kita ya teman-teman ya. Nah sekarang kita tekan push button kita. Apa yang terjadi? Ingat ya ketika ditekan, kita akan menyimpan atau memasukkan data ke dalam memory card kita dengan file data.txt. Nah isinya adalah tombol ditekan. Oke, dan hasilnya akan dituliskan di dalam serial monitor ini. Coba saya tekan ya. Oke. Apa yang terbaca di sini teman-teman? Berhasil menyimpan data. Nah, ini isi datanya. Tombol ditekan. Oke, berarti sudah berhasil dibaca ya. Ini dari SD card-nya ya teman-teman ya. Tombol ditekan ini sudah masuk ke dalam SD card. Oke. Nah, kita tekan lagi sekali. Harusnya nanti tombol ditekannya muncul 2 kali nanti. Karena sudah kedua kalinya kita menekan tombolnya. Oke, coba. Oke, tidak kena. Nah, perhatikan. Berhasil menyimpan data lagi. Nah, sekarang munculnya 2 kali. Kalau tadi kan sekali. Nih, tombol ditekan. Sekarang tombol ditekan 2 kali. Nah, kalau saya tekan lagi ya nanti 3 kali munculnya ya. Coba. Nah, tombol ditekan 3 kali ya teman-teman ya munculnya ya. Nih. Nah, kira-kira ya seperti itu ya teman-teman cara menggunakan modul SD card ini. Nah, sekarang coba kita bandingkan file di dalam komputer di dalam memory card kita ya. Kita keluarkan dulu. Cabut. Nah, kita keluarkan SD card-nya tinggal ditekan saja ya teman-teman ya. Tekan sampai bunyi, jangan terlalu kuat nanti lepas. Nah, lepas nanti dia otomatis keluar. Oke. Nah, kita masukkan ke dalam SD card reader kita, memory card reader kita. Colokkan. Oke. Seperti ini teman-teman. Oke. Jangan terbalik ya. Kita colokkan ke port USB di komputer kita. Oke, selesai. Nah, terbaca nama USB-nya adalah project ya. Sekarang kita coba buka. Ini ya teman-teman. Klik 2 kali. Nah, lihat. Di dalam memory card-nya tadi kan kosong. Sekarang sudah ada file namanya data. Oke. Coba kita buka. Open. Nah, lihat kan teman-teman ada 3 data di dalam file data ini ya teman-teman ya. Ada 3 buah data. Yaitu tombol ditekan, dan tombol ditekan. Karena saya menekannya 3 kali tadi. Jadi munculnya atau tersimpannya juga 3 kali. Ya. Nah, sebagai tambahan, file yang kita simpan juga bisa berupa file Excel ya teman-teman ya. Tinggal ubah ekstensi di belakang ini saja teman-teman. Menjadi CSV ya teman-teman ya. Nah, nih. Tinggal data.csv saja nanti file yang terbuat akan dalam bentuk Excel. Teman-teman silakan coba ya teman-teman untuk latihan. Nah, di video berikutnya saya akan menjelaskan tentang bagaimana menggunakan RFID untuk menyimpan data user ID ke dalam memory card ini. Oke, kebanyakan gagal ya teman-teman ya melakukan ini karena apa? RFID kan menggunakan MISO, MOSI, SCK, dan micro SD modul ini juga menggunakan pin MISO, MOSI, dan SCK. Jadi tabrakan ya teman-teman ya. Bagaimana menyelesaikannya? Nah, saya akan tunjukkan di video berikutnya. Dinantikan ya teman-teman ya. Oke? Ya, kira-kira seperti ini video kali ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Jika ada pertanyaan silakan tinggalkan di kolom komentar. Oke? Terima kasih sudah menonton. Silakan di like, comment, subscribe, dan di share buat teman-teman lain yang membutuhkan. See you in the next video.